What did he say before the penalty? What did he say? He started speaking with me also, McAllister also, I don't remember. Aux dirigeants de s'asseoir à une table de négociation et d'arrêter la guerre. Gue tanya Pak Erik, Pak, ini kan non-agenda FIFA. Gimana dengan para naturalisasi? Apa sebenarnya naturalisasi itu? Kok kayaknya jalan pintas untuk membuat seseorang jadi warga negara lalu kita elulukan dan kemudian main, selesai. Yang harus lo lakukan sebagai ketua umum PSSI, bagaimana mempersiapkan jutaan anak-anak Indonesia bisa menjadi pemain timnas kita ke depan. Tenang Presiden, coba lagi, bikin program lagi lebih agresif. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri. Kabar kurang enak datang dari pemain keturunan Indonesia di Bundesliga, Jensen Silt. Klub Bundesliga, VfL Wolfsburg, memutuskan untuk tidak mempermanenkan Silt. Bek muda keturunan Indonesia itu dilaporkan kecil kemungkinan dipermanenkan setelah masa peminjamannya berakhir pada musim ini. Mengutip laporan Football Transfers, manajemen Wolfsburg hampir pasti tidak akan mengaktifkan opsi pembelian dalam kontrak pinjaman Silt dari Sunderland. Silt didatangkan dengan harapan bisa menambah kedalaman di lini pertahanan, namun perjalanannya di Volkswagen Arena tak berjalan mulus. Sebelum dipinjamkan ke Wolfsburg, pemain berusia 22 tahun itu baru saja pulih dari cedera ligamen lutut (ACL) yang cukup serius. Silt sempat berjuang keras untuk kembali ke performa terbaiknya. Sayangnya setelah tiba di Wolfsburg, Silt kembali mengalami sejumlah masalah fisik dan absen karena sakit. Bahkan sepanjang tahun kalender ini ia belum sekalipun tersedia untuk memperkuat tim. Situasi tersebut membuat Wolfsburg ragu untuk melanjutkan kerjasama secara permanen. Dengan minimnya kontribusi di lapangan serta riwayat cedera yang mengkhawatirkan, klub Bundesliga itu diperkirakan tidak akan menebusnya dari Sunderland. Padahal Sunderland masih mengikat Silt dengan kontrak jangka panjang hingga 2028. Artinya, bek tengah tersebut kemungkinan besar akan kembali ke Inggris setelah masa peminjamannya tuntas. Sinyal dari klub Bundesliga ini harus jadi bahan pertimbangan untuk PSSI jika memiliki opsi untuk menaturalisasi Jensen Silt. Bukan tidak mungkin jika Jensen Silt dinaturalisasi, kontribusinya akan sangat minim bersama timnas Indonesia dan tak cocok dengan strategi John Herdman. Fenomena pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah pemain diaspora dan keturunan yang sebelumnya berkarir di Eropa memilih kembali merumput di kompetisi domestik. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia tidak lepas dari kepentingan Piala AFF 2026. Isu pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia semakin ramai setelah muncul analisis dari sejumlah pengamat dan kreator konten sepak bola. Mereka menilai kepulangan massal pemain diaspora terkesan tidak wajar, terutama karena sebagian besar masih berada dalam usia produktif dan dinilai mampu bersaing di level Eropa. Dugaan ini pun mengarah pada strategi PSSI dalam menyiapkan tim nasional menghadapi Piala AFF 2026. Turnamen regional tersebut disebut-sebut menjadi target utama untuk mengembalikan citra federasi setelah kegagalan di level dunia. Dalam beberapa bursa transfer terakhir, publik dikejutkan dengan kembalinya sejumlah pemain keturunan ke Liga Indonesia. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Eliano Reinders, Shane Patinama, Mauro Zylstra hingga Cyrus Margono menjadi contoh pemain yang memilih pulang meski masih berusia muda. Secara teori, pemain-pemain tersebut masih memiliki peluang untuk mencari klub baru di Eropa, baik di kasta kedua maupun ketiga. Namun keputusan kembali ke tanah air justru memunculkan tanda tanya besar. Pengamat menilai, langkah ini bertolak belakang dengan praktik di negara lain. Di Thailand, Jepang, hingga Timor Leste, federasi justru mendorong pemain mudanya untuk terus berkarir di luar negeri demi meningkatkan kualitas. Salah satu alasan yang paling sering disoroti adalah jadwal Piala AFF 2026 yang berdekatan dengan agenda pramusim klub-klub Eropa. Pada periode tersebut, pemain yang masih berstatus abroad hampir dipastikan sulit mendapat izin membela tim nasional. Jika pemain masih terikat klub Eropa, mereka cenderung diwajibkan mengikuti agenda pramusim demi menjaga posisi di tim utama. Akibatnya, peluang membela Indonesia di Piala AFF menjadi kecil. Berbeda halnya jika pemain sudah bermain di Liga Indonesia.
PSSI dinilai lebih mudah berkoordinasi dengan klub lokal, baik melalui penyesuaian jadwal maupun kebijakan khusus. Dengan begitu, pemain dapat dipastikan tersedia saat turnamen berlangsung. Sejumlah analis menilai, Piala AFF memiliki nilai strategis bagi PSSI dari sisi pencitraan. Setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia dan kontroversi pergantian pelatih, kepercayaan publik terhadap federasi berada di titik rendah. Jelang keikutsertaan Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 nanti di bulan Maret 2026 mendatang, beberapa media lokal menyebut skuad Garuda tengah mempersiapkan tim jelang laga uji coba tersebut. PSSI sendiri juga dirumorkan tengah mendekati beberapa pemain diaspora baru guna membuka peluang untuk dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Langkah ini sendiri dianggap beberapa pihak sebagai sesuatu yang cukup wajar bagi Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa pemain naturalisasi baru memang kerap kali memperkuat Timnas Indonesia jelang laga-laga tertentu sebelumnya. Hal ini terjadi sejak era kepelatihan Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Namun menanggapi isu rencana penambahan pemain naturalisasi baru di tubuh Timnas Indonesia, PSSI justru membantah adanya rumor tersebut. Arya Sinulinga menyebut belum ada rencana penambahan pemain naturalisasi baru yang direkomendasikan oleh pelatih Timnas Indonesia saat ini, yaitu John Herdman. Kita belum tahu, mungkin dia melihat yang ada dulu, mungkin. Jadi belum tahu dia, kan lucu juga tuh tambah pemain. Tapi yang ada aja belum tahu kemampuannya, pembagiannya belum tahu. Nanti setelah FIFA Series, baru dia akan melihat apakah pemain ini lanjut atau ada perubahan, atau mungkin ada tambahan. Semua tergantung evaluasi dia. Sebelumnya, beberapa pemain keturunan dikabarkan membuka peluang dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Beberapa nama seperti Luke Vickery, Pascal Struijk, Jensen Silt, Ilyas Alhaf, dan beberapa nama pemain diaspora lainnya disebut-sebut akan segera menjalani proses naturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Namun Arya Sinulinga sendiri pada akhirnya memberikan bantahan dari beberapa rumor tersebut dan menyebut jika John Herdman masih belum memutuskan akan menambah pemain naturalisasi dalam waktu dekat ini. Menurutnya, pelatih asal Inggris tersebut masih akan mencari komposisi terbaik dari Timnas Indonesia dan akan melihat susunan pemain yang ada saat ini. Pasti yang ada dulu, dia pengen tahu dulu pasti dia. Nah, dari situ dia akan tahu komposisi yang terbaik yang bagaimana, gitu kan? Karena setiap pelatih itu pasti punya komposisi berbeda, gitu. Disesuaikan dengan skema permainan dia. Keputusan PSSI yang tidak menambah atau memproses pemain naturalisasi baru dalam waktu dekat jelang ajang FIFA Series 2026 nanti tentunya menimbulkan pertanyaan baru. Apakah Timnas Indonesia berpeluang mendulang kemenangan di laga uji coba tersebut? Faktanya, kendati bukanlah tim terkuat di ajang FIFA Series 2026 nanti, skuad Garuda masih diunggulkan dari lawan-lawannya dan diprediksi bisa mendulang poin yang cukup besar. Melansir dari laman resmi FIFA, Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di laga perdana ajang FIFA Series 2026 nanti. Jika melihat dari ranking Saint Kitts and Nevis yang berada di peringkat 152 dunia, tentunya skuad Garuda cukup percaya diri bisa meraih kemenangan dari negara asal Subkonfederasi Amerika Utara, CONCACAF. Lalu di laga kedua, Timnas Indonesia bisa berpeluang bertemu pemenang antara Bulgaria 87 dan Solomon Islands 154 yang akan saling bertanding di laga lainnya. Meskipun nantinya berpeluang bertemu Bulgaria yang memiliki ranking jauh di atas Indonesia, skuad Garuda tetap diunggulkan mampu meraih kemenangan dari negara asal Eropa Timur tersebut. Faktor tuan rumah dan sudah terbentuknya chemistry antar pemain jadi aspek yang bisa membuat Indonesia meraih kemenangan atas negara asal Eropa Timur tersebut. Jadi bagaimanapun menurutmu, apakah Indonesia memerlukan tambahan pemain naturalisasi atau tidak saat ini? Konfederasi Sepak Bola Asia mengonfirmasi bahwa terdapat protes dari Vietnam terkait penggunaan 7 pemain naturalisasi Timnas Malaysia. Vietnam menyatakan kebenaran dokumen Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmeiro, Hector Hevel, dan John Irazabal. Skuad asuhan Peter Klamovski saat ini memimpin klasemen grup F pada putaran kualifikasi akhir Piala Asia 2027 dengan koleksi 15 poin, berunggul 3 angka dari Vietnam yang berada di posisi kedua. Namun situasi memanas setelah munculnya laporan mengenai dugaan ketidakabsahan 7 pemain yang memperkuat Malaysia.
Sekretaris Jenderal AFC Datuk Sri Winsor Paul John menjelaskan bahwa pihaknya pertama kali menerima informasi dari FIFA mengingat kompetisi tersebut berada di bawah naungan AFC. Kita diberitahu oleh FIFA karena ini adalah kompetisi AFC, yaitu kualifikasi Piala Asia 2027. Kita mendapat informasi bahwa FIFA sedang meneliti ketujuh pemain tersebut setelah pertandingan antara Malaysia melawan Vietnam. Ujarnya via Makan Bola. Ia menegaskan bahwa penyelidikan itu bermula dari adanya protes resmi yang diajukan oleh pihak Vietnam. Karena ada protes dari Vietnam, itu pertama kalinya kita menerima kabar langsung dari FIFA. Setelah itu, kita menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan FIFA. Biasanya proses tersebut melibatkan Federasi Nasional dan FIFA. Jelasnya. Selanjutnya, AFC menerima pemberitahuan mengenai sanksi awal yang dijatuhkan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, terkait penggunaan 7 pemain yang dinilai tidak memenuhi syarat atau tidak sah. Ungkapan AFC mengakhiri segala spekulasi siapa yang protes. Sebelumnya, Bos Johor Darul Takzim Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim menyindir Ketua PSSI Erick Thohir dalam pembelaannya mengenai kasus ini. Tunku Ismail mengunggah pernyataan kontroversial dengan menyebut seseorang yang berada di New York di balik laporan pemain naturalisasi Malaysia. Saat itu, Erick Thohir sedang berada di New York dalam pertemuan dengan Presiden FIFA. Perkembangan terbaru menyebutkan bahwa FAM telah mengajukan banding ke Mahkamah Arbitrase Sport, KAS. Dalam pernyataan resminya, FAM mengungkapkan bahwa KAS telah mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan, stay of execution, atas sanksi yang dijatuhkan FIFA. Keputusan tersebut berarti hukuman larangan 12 bulan dari seluruh aktivitas sepak bola terhadap 7 pemain itu sementara ditangguhkan. Dengan demikian, ketujuh pemain tersebut diperbolehkan melanjutkan karir dan mengikuti aktivitas sepak bola hingga ke... Apa sebenarnya naturalisasi itu? Kok kayaknya jalan pintas untuk membuat seseorang jadi warga negara lalu kita lulukan dan kemudian main, selesai. Pertama adalah pemberian kewarganegaraan bagi 3 pemain sepak bola timnas Indonesia akan dinaturalisasi. Did he say before the penalty? What did he say? He started speaking with me also, McAllister also, I don't remember. Aux dirigeants de s'asseoir à une table de négociation et d'arrêter la guerre. Gue tanya Pak Erick, Pak, ini kan non-agenda FIFA. Gimana dengan para naturalisasi? Apa sebenarnya naturalisasi itu? Kok kayaknya jalan pintas untuk membuat seseorang jadi warga negara lalu kita lulukan dan kemudian main, selesai. Pertama adalah pemberian kewarganegaraan bagi 3 pemain sepak bola timnas Indonesia akan dinaturalisasi. PSSI telah menerima informasi dari FIFA mengenai format yang akan digunakan dalam FIFA Series 2026. Emang pemain-pemain naturalisasi lu mau kemanain? Dibalikin. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Timnas Indonesia akan berlaga sebagai tuan rumah ajang FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Maret mendatang. Berdasarkan informasi terkini, Indonesia berpeluang menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga pertama. Selain Indonesia dan Saint Kitts and Nevis, 2 negara lain yang turut ambil bagian dalam FIFA Series di Indonesia ialah Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Mengacu pada penyelenggaraan FIFA Series edisi sebelumnya, format pertandingan akan menyerupai babak semifinal. Setiap tim akan menjalani 2 laga. Pemenang pada pertandingan pertama berhak melaju ke partai final, sedangkan tim yang kalah akan saling berhadapan untuk memperebutkan posisi ketiga. Dalam skema yang disiapkan, Timnas Indonesia dijadwalkan berhadapan dengan Saint Kitts and Nevis. Sementara itu, Bulgaria akan menghadapi Kepulauan Solomon. Jika Indonesia mampu meraih kemenangan pada laga pembuka, skuad Garuda akan menantang pemenang duel antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon di partai final. Sepertinya akan melawan Saint Kitts and Nevis. Bulgaria bertemu Kepulauan Solomon. Pemenangnya nanti akan ketemu di final, ujar anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga kepada wartawan Senin 9 Februari. Berdasarkan ranking FIFA, Bulgaria menjadi tim dengan ranking tertinggi yaitu di posisi ke-87 dunia. Timnas Indonesia menyusul di peringkat ke-122, diikuti Kepulauan Solomon pada posisi ke-152, sedangkan Saint Kitts and Nevis di peringkat ke-154.
FIFA Series 2026 juga akan menjadi panggung perdana bagi John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu belum lama ini kembali dari Eropa setelah melakukan kunjungan ke sejumlah klub yang diperkuat pemain Timnas Indonesia. Selain memantau pemain diaspora, Herdman juga tengah fokus mengamati pemain-pemain yang berlaga di Super League. Di sisi lain, ia masih dalam tahap penyusunan tim kepelatihan sebagai bagian dari persiapan awal menukangi skuad Garuda. John Herdman saat ini terus memantau pemain-pemain Timnas Indonesia yang berkarir di liga domestik maupun di luar negeri. Hal itu tentunya agar dia punya gambaran potensi-potensi pemain-pemain Indonesia. Langkah itu sebagai persiapan John Herdman untuk membentuk kekuatan skuad Garuda tampil di FIFA Series. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah yang akan dilaksanakan pada 23-31 Maret 2026. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan sangat mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh John Herdman. Jadi John Herdman akan punya gambaran sendiri dengan memantau langsung pemain-pemain. Pelatih udah jalan-jalan ya, sudah mengunjungi klub-klub, udah mantau-mantau. Klub-klub Super League dipantau. Yang keluar, luar negeri, juga udah mulai dipantau. Kami tunggu aja, kata Arya di Jakarta kemarin. Pria berkacamata itu mengatakan sejauh ini belum mendapatkan laporan dari John Herdman terkait peninjauannya. Dia menilai dalam waktu dekat, PSSI akan berdiskusi dengan pelatih asal Inggris itu menjelang FIFA Series. Mengerikan, Drogba dan Haaland dikonfirmasi bakal gabung skuad Garuda. Ini benar-benar di luar dugaan. Tolak Timnas Indonesia demi bermain di Piala Dunia, pemain keturunan ini sah jadi juniornya bintang Manchester City Erling Haaland. Tak dapat dimungkiri Timnas Indonesia tidak pernah kehabisan stok pemain keturunan yang berkarir di luar negeri alias abroad. Sudah ada lebih dari 20 nama di skuad Garuda besutan Patrick Kluivert yang abroad di Eropa, Amerika hingga Asia, mulai dari Martin Paes hingga Ole Romeni. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan di Timnas Indonesia demi mewujudkan mimpi yang besar, yakni membawa tim merah putih ke Piala Dunia. Selain yang sudah dinaturalisasi, stok pemain keturunan Indonesia di luar negeri yang belum pernah membela skuad Garuda masih melimpah. Salah satunya adalah Samuel Silalahi, pemain keturunan Batak yang kini memperkuat klub kasta tertinggi Liga Norwegia, Strømsgodset. Mengutip dari Transfermarkt, gelandang serang berusia 19 tahun yang memiliki darah keturunan Indonesia itu lahir di Oslo, Norwegia pada 2 Juni 2005. Samuel Silalahi sudah dipercaya untuk tampil bersama Strømsgodset sebanyak 16 pertandingan dengan catatan 1 assist di semua ajang. Dia juga sudah mencatatkan 14 penampilan dan 1 assist untuk Strømsgodset di ajang kasta tertinggi Liga Norwegia. Sementara di Strømsgodset 2, pemain berdarah Batak itu telah mengoleksi total 64 pertandingan dan mencetak 18 gol. Sebelum jadi pemain profesional, Samuel Silalahi menimba ilmu di Mandalskameratene, Norwegia, lalu bergabung dengan Strømsgodset. Pemain keturunan Indonesia tersebut resmi menandatangani kontrak profesionalnya bersama Strømsgodset pada Oktober 2023. Belakangan ini, attacking midfield berusia 19 tahun itu resmi mendapat panggilan dari Timnas Norwegia U20. Kepastian itu diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Norwegia atau NFF yang diunggah ulang oleh Samuel Silalahi di akun Instagramnya pada tanggal 11 Maret 2025. Norwegia U20 menjadi salah satu dari 24 negara atau 5 diantaranya dari Eropa yang akan berpartisipasi dalam Piala Dunia U20 2025 di Chile. Timbul spekulasi, apakah Samuel Silalahi menolak untuk membela Timnas Indonesia demi main di Piala Dunia? Belum diketahui jawabannya. Sejauh ini dia diketahui belum ada kabar apakah pernah dipanggil ke skuad Garuda, baik kelompok umur maupun tim senior. Didier Drogba lahir 11 Maret 1978, Abidjan, Pantai Gading, adalah pemain sepak bola profesional Pantai Gading yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Pantai Gading dalam pertandingan internasional dan 2 kali dinobatkan sebagai pemain sepak bola terbaik Afrika 2006-2009. Pada usia 5 tahun, Drogba dikirim ke Prancis di bawah pengawasan mamanya, seorang pemain sepak bola profesional. Setelah 3 tahun ia kembali ke rumah.
hanya untuk kembali ke Prancis setelah 3 tahun lagi di Indonesia. Pada usia 15 tahun, Drogba menjadi pemain magang di klub divisi kedua Le Valois di luar Paris, dan kemudian pada musim 1997-98 dia pindah ke Le Mans FC, di mana pada musim keduanya dia menandatangani kontrak profesional. Pada Januari 2002, Drogba bergabung dengan Guingamp, klub divisi teratas, dan mencetak 17 gol dalam 34 pertandingan domestik, dan tambahan 11 gol di kompetisi Eropa saat klub tersebut mencapai final Piala UEFA 2004, di mana mereka kalah 2-0 dari Valencia dari Spanyol. Drogba pindah ke Inggris Chelsea FC pada 2004 melalui pertukaran pemain dari Marseille. Meskipun Chelsea memenangkan kejuaraan Premier League pertama mereka dalam 50 tahun di musim selanjutnya, penyerang tengah baru mereka tidak konsisten. Drogba cepat, waspada, dan sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri, meskipun dia menunjukkan kecenderungan mudah berangin dalam pertandingan. Bahkan di musim keduanya ketika gelar Chelsea berhasil dipertahankan, apresiasi penggemar masih rendah. Namun pada akhir musim 2006-2007, ketika Chelsea gagal dalam upaya mereka untuk meraih gelar Liga ketiga secara berturut-turut, Drogba telah memenangkan hati sebagian besar penggemar Chelsea yang skeptis dengan menjadi pencetak gol Liga dengan 20 gol untuk musim itu dan menyelesaikan musim dengan total 33 gol. Selain itu, dia adalah pemain kunci dalam kemenangan Chelsea di Piala FA dan Piala Carling musim itu, karena dia mencetak satu-satunya gol klub di final kedua turnamen tersebut. Drogba membantu memimpin Chelsea ke final Liga Champions 2008, di mana dia sekali lagi menuai kemarahan penggemar karena menampar pemain lawan dan diusir keluar dari lapangan dalam pertandingan yang akhirnya dimenangkan Manchester United dengan selisih 1 tendangan penalti. Pada tahun 2009 dia mendapatkan penebusan ketika Chelsea memenangkan Piala FA kedua mereka dengan Drogba dalam skuadnya. Tahun berikutnya Chelsea memenangkan Piala FA dan gelar Liga Premier dengan Drogba memimpin Liga dalam hal mencetak gol, yaitu 29 gol untuk musim itu. Di final Liga Champions 2012, dia mencetak satu-satunya gol Chelsea di waktu normal dan tendangan penalti kemenangan di babak extra time untuk membawa Chelsea melewati Bayern Munchen dan merebut gelar juara klub Eropa pertama tim tersebut. Pada musim berikutnya, Drogba menandatangani kontrak dengan klub Tiongkok Shanghai Shenhua, tetapi dia hanya bermain 11 pertandingan dengan tim tersebut sebelum kembali ke sepak bola Eropa sebagai anggota Galatasaray SK Istanbul pada Januari 2013. Dia membantu Galatasaray memenangkan kejuaraan divisi pertama Liga Turki di musim perdananya bersama tim tersebut. Pada Juli 2014 dia kembali ke Chelsea dengan kontrak 1 tahun. Tahun berikutnya dia menandatangani kontrak dengan Montreal Impact, kemudian berganti nama menjadi CF Montreal di Major League Soccer di Amerika Utara. Pada tahun 2016 dia bergabung dengan Phoenix Rising di United Soccer League, Liga Kasta kedua sebagai pemain dan pemilik sebagian. Namun pada tahun berikutnya dia pensiun dari permainan kompetitif. PSSI memberikan penjelasan terkait rumor naturalisasi pemain. Penjelasan ini disampaikan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, saat ditemui wartawan di GBK Arena Jakarta pada Selasa, 10 Februari 2026. Kabar ini muncul setelah tersian informasi bahwa John Hartman, pelatih timnas, pergi ke Eropa untuk memantau pemain abroad. Fokus utama PSSI saat ini justru memaksimalkan potensi skuad timnas yang ada agar bisa bermain maksimal dalam agenda FIFA Series Maret 2026. Menurut Arya, jeda waktu untuk melakukan naturalisasi saat ini terlalu singkat. PSSI tidak ingin mengambil risiko sebab proses naturalisasi membutuhkan waktu yang panjang. Jadi karena sekarang sudah bulan Februari 2026, terlalu dekatlah untuk melakukan aktivitas naturalisasi pemain, jelas Arya. Pemain abroad yang diincar bisa saja gagal bermain karena terbentur regulasi jika prosesnya dipaksakan. Oleh karena itu, PSSI tidak memprioritaskan naturalisasi pemain dalam waktu dekat. Arya mengakui PSSI sudah mengetahui agenda perjalanan John Hartman ke luar negeri. Namun ia mengaku tidak tahu apakah perjalanan tersebut berkaitan langsung dengan merekrut pemain abroad untuk memperkuat timnas Indonesia.